ahli nasab ya, mengetahui sejarah keluarga di kota Mekah ya, khususnya dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini membuat Aisyah menjadi ahli sejarah, mengetahui riwayat keluarga-keluarga yang lain, khususnya tentu orang-orang yang penting ya, orang-orang yang penting. Ini siapa leluhurnya ke atas, Aisyah bisa menghafalkan, dan tentu jangan bayangkan seperti kita ya, kita cuma tahu sampai kakek uyut doang sedikit. Kalau Aisyah dan apalagi ayahnya Abu Bakar itu mengetahui bisa sampai Nabi Ismail, bisa sampai Fihr ya, Fihr bin siapa? Fihr bin Malik ya, atau Quraisy ya. Jadi Quraisy itu kan julukan, nama aslinya adalah Fihr ya. Jadi Rasulullah bin siapa sampai ke Fihr itu kan diketahui. Begitu pula dengan keluarga-keluarga yang lain, itu rantainya panjang sekali ke atas, dan itu Aisyah bisa mengetahuinya. Jadi ini merupakan salah satu keahlian Aisyah ya, bahwa ia merupakan mungkin kalau bahasa kita sekarang ahli sejarah. Oke, yang ketiga, Aisyah itu dikenal juga sebagai ahli pengobatan. Kenapa bisa Aisyah sebagai ahli pengobatan? Padahal kalau pengobatan kan dalam keluarga Aisyah sebenarnya tidak dikenal sebagai keluarga tabib. Ternyata jawabannya adalah itu terjadi ketika Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah itu sakit kurang lebih 13 hari ya. 13 hari Rasulullah sakit, menjelang wafatnya itu berbagai macam tabib di Madinah dan sekitarnya itu ramai-ramai mengunjungi Rasulullah, menjelaskan kepada Rasulullah dan keluarganya terkait dengan ilmu pengobatan yang mereka ketahui saat itu. Jadi tabib-tabib terbaik di sekitar Madinah itu menjelaskan tentu pada keluarga Rasulullah juga, di antaranya adalah Aisyah. Jadi berbagai macam ilmu Aisyah banyak mendengarkan dari tabib-tabib terbaik. Ini membuat Aisyah banyak mengetahui ilmu pengobatan. Ya, jadi Aisyah dengan cerdasnya bisa memahami ilmu pengobatan. Jadi buat teman-teman sekarang, silahkan ya meniru 3 istri Nabi tadi, bisa seperti Khadijah yang ia memanajemen ekspor impor dari rumah, sekali kirim karavan 1000 unta. Bayangin teman-teman, unta itu mahal, apalagi untanya penuh dengan barang bawaan dari Mekah ke Syam misalkan, dari Mekah ke Syam membawa barang bawaan, dari Syam ke Mekah bawa barang bawaan lagi. Jadi 2 kali untungnya ya, selalu penuh barang bawaan di tunggangan unta-unta Khadijah ya. Jadi kalau dihitung-hitung, saya pernah coba hitung kekayaan dari 1000 ekor unta perdagangannya. Dulu tuh hasil hitung saya tuh kurang lebih berapa ya? 40 miliar ya. 40 miliar. 40 miliar itu kurang lebih 40 miliar rupiah sekarang, itu kurang lebih hasil dari perdagangan 1000 ekor unta di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan dalam satu musim ya, setengah tahun. Jadi satu musim itu kan kurang lebih musim panas satu musim, musim dingin satu musim. Jadi dalam satu musim kekayaan Khadijah bisa bertambah 40 miliar rupiah kalau sekarang. Itu bukan uang yang sedikit ya. Teman-teman kita kalau misalkan bekerja mendapatkan tabungan sebulan 10 juta, setahun 120 juta. Misal ya kalau kita nabung. 30 tahun kita kerja, kita cuma bisa mendapatkan uang 3, berapa? 3,6 ya. 3,6 miliar gitu kan. Itu kita kerja 30 tahun dengan tabungan sebulan 10 juta. Nah, kalau 1000 karavan unta cukup setengah tahun itu mendapatkan uang kurang lebih 40 miliar. Jadi sudah sangat lebih dari cukup untuk membiayai hidup banyak sekali orang. Makanya kenapa dakwah Rasulullah sangat dibantu dengan harta-harta Khadijah sampai nanti Khadijah meninggal dalam keadaan miskin karena menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Khadijah ya menjadi pemimpin surga, bahkan menjadi yang istri Rasulullah yang paling Rasulullah cintai. Nah berikutnya ini tidak saya tulis di materi, belum saya tulis. Ini ada lagi satu lagi perempuan yang ia merupakan
terkenal karirnya, ternyata karirnya di luar rumah. Apa itu? Itu namanya dia adalah Ashifa. Ashifa ini merupakan ini ya, namanya itu hisbah atau muhtasib. Muhtasib ya, itu apa itu hisbah? Hisbah itu adalah orang yang menjaga hitungan. Menjaga hitungan di mana? Menjaga hitungan di pasar-pasar kaum muslimin. Khususnya dulu Ashifa mengawasi pasar Madinah di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Ashifa selain ia memiliki ilmu pengobatan, ia juga mengawasi perdagangan di pasar Madinah ya. Dan ilmu pengobatannya tentu bermanfaat, mengetahui mana makanan yang baik, mana mengetahui makanan yang buruk. Selain itu juga dia mengawasi timbangan di pasar Madinah ya. Jadi pasar-pasar itu pasar di kota Madinah itu diawasi oleh Ashifa pada saat itu. Mungkin kalau sekarang kita menyebutnya Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman Umar bin Khattab pun bekerja sampai di luar rumah, namun tentu menjaga batasan-batasan yang diajarkan oleh syariat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih batasan-batasan syariat ketika istri-istri bekerja? Ya, yang pertama, tentu yang paling utama adalah jangan sampai istri meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu ya bagi anak-anaknya. Jangan sampai istri menjadi istri paruh waktu, yang mana ketika sampai rumah istri sudah tidak lagi bisa merawat suaminya, merawat rumahnya, menjaga rumahnya, sehingga membuat seolah-olah rumah itu kehilangan ratunya. Nah, yang kedua sebagai ibu jangan sampai istri itu menelantarkan anaknya, kandungannya, anak yang baru dilahirkan, menyusuinya ya, yang disunahkan sampai 2 tahun ya, atau total dengan kehamilan jadi 30 bulan. Berarti kalau hamil 9 bulan, menyusui itu idealnya 21 bulan. Ya, 2 tahun kurang 3 bulan kalau itu hamilnya 9 bulan. Kalau hamilnya 8 bulan, berarti menyusuinya 22 bulan dan seterusnya. Ashifa, gimana tadi? Ya dia walaupun keluar rumah, tapi tetap menjaga perannya sebagai istri dan ibu ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang nantinya mau bekerja di luar rumah, jadi perhatikan batasan-batasannya. Yang satu tentu tadi ya, jangan sampai meninggalkan kewajibannya. Yang kedua, teman-teman ya, jangan tadi sesuai Quran surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan sampai ketika nanti bekerja itu tabarruj. Tabarruj itu tadi berdandan melebihi batasnya ya, membuat menarik perhatian orang lain. Ini tidak boleh ya. Jangan juga nanti teman-teman ketika bekerja itu menghabiskan waktu produktifnya sehingga nanti sampai rumah kelelahan ya, membuat rumah seolah tidak ada yang menjaga ya. Teman-teman juga ketika nanti bekerja jangan sampai ini batasan auratnya itu tidak terjaga ya, pakaiannya ketat, pakaiannya misalkan terbuka auratnya, itu jangan sampai ya, hijabnya dijaga, kerudungnya dan lain sebagainya dijaga, jangan sampai pakaian itu nanti tidak menutupi lekuk tubuh. Kemudian ketika bekerja jangan sampai ikhtilat ya, atau apa namanya, bercampur dengan laki-laki ya, laki-laki di tempat kerjanya ya. Perempuan harusnya bekerja di tempatnya masing-masing ya, jangan sampai digabung laki-laki dan perempuan bercampur baur. Terus apa lagi? Nah, perempuan yang bekerja silahkan boleh bekerja, tapi tadi ya jangan sampai melupakan kewajibannya kecuali memang ada hal yang sangat mendesak. Contohnya seperti istri dari Nabi Ayub. Istri dari Nabi Ayub, ia bekerja sebagai pengadon roti, khususnya ketika Nabi Ayub sakit. Jadi Nabi Ayub ketika sakit dinafkahi oleh istrinya, ya. Dan kalau zaman sekarang mungkin ketika
perempuan memiliki tanggungan keluarga, baik orang tua, saudara, yang ternyata memang secara perekonomian masih bermasalah ya, entah itu karena kurang mampu atau lainnya. Kalau kondisinya sudah mendesak, maka silahkan bekerja untuk menjadi, apa namanya, pemberi nafkah bagi keluarganya yang membutuhkan, ya. Cuman tentu tadi jangan sampai, melalaikan dan tidak mendapatkan izin suami, ya. Jadi perempuan ketika bekerja harus mendapatkan izin dari suami. Kalau kondisi memaksa perempuan harus bekerja, ya, dalam waktu yang, tidak sebentar, maka ketika nanti sebelum menikah, pastikan ketika menikah itu sudah, suami itu sudah mengerti bahwa perempuan ini memiliki kewajiban di luar, ini ya, di luar dirinya, yaitu keluarganya ya, orang tuanya, kakak adiknya. Maka itu silahkan, kalau suaminya nanti mau membantu keluarga perempuan, maka ya itu yang diharapkan ya, nanti nafkah suami silahkan diberikan kepada keluarga perempuan yang membutuhkan. Tapi kalau suami ternyata memang berat untuk membantu, berarti perempuan silahkan nantinya, bekerja sesuai koridornya untuk membantu baik orang tua maupun kakak adiknya yang membutuhkan. Mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman ya. Jadi ternyata malam ini setidaknya ada 5 tokoh yang kita bahas. Satu Khadijah sebagai ekspor impor dari rumah, menitipkan perdagangannya kepada manajer-manajernya. Yang kedua, Zainab binti Jahash sebagai produsen ya, di rumahnya produsen parfum dan konveksi, pengrajin gerabah juga. Yang ketiga itu Aisyah ya, sebagai ahli ilmu, baik ahli ilmu hadis maupun ahli ilmu apa tadi namanya tuh? Nasab, kemudian yang, ahli ilmu pengobatan. Yang keempat, kita membahas Ashifa di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, sebagai, muhtasib ya, penjaga timbangan, khususnya timbangan di pasar. Jadi menjaga pasar supaya tetap halal ya, supaya tetap adil, tidak, miring timbangannya, tidak menjual barang-barang yang merugikan konsumen. Yang kelima kita membahas istri Nabi Ayub, yang ketika Nabi Ayub sakit maka istrinya terpaksa bekerja sebagai pembuat roti. Baik teman-teman, untuk yang mau bertanya silahkan di grup chat, karena waktu yang terbatas, jadi belum bisa saya layani chat sekarang sambil Zoom. Mudah-mudahan materinya jelas. Bagaimana teman-teman? Apakah materinya jelas? Boleh, disampaikan di chatnya. Kalau ada materi yang tidak jelas, boleh dijelaskan ke saya, bagian mana yang tidak jelasnya. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, kalau, jelas alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Mudah-mudahan dengan, ilmu ketika istri berkarir ya, materi 14 sekarang kita bisa memahami bahwa dalam Islam perempuan bekerja tidak dilarang. Yang dilarang adalah ketika perempuan, bekerja itu apa namanya tuh, melalaikan kewajiban utamanya ya. Karena menjadi istri, menjadi ibu itu tidak bisa diwakilkan kepada perempuan lain. Dan perempuan juga harus menjaga, kehormatannya di luar sana, jangan sampai ketika bekerja malah menjadi perusak, kesetiaan suami orang ya, pada istrinya masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau jelas, terima kasih, dari ini ya, Mbak Arsina dari Kebumen, alhamdulillah. Terima kasih, yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan pasangan dan keturunan yang membahagiakan mata kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.